Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar? Sudah selesai makan? Ada yang belum dapat makan? Kasian. Udah semua dong ya, udah aman ya. Kalau memang sudah makan harusnya semangatnya lebih besar lagi. Kita coba teriakan yel-yel kita. PHE Explore the Potential. Lemes banget bang, ayo dong yang kenceng dong. We are the energy, bisa ya? Sekali lagi, PHE Explore the Potential. We are the energy. Tepuk tangan buat kita semua yuk, nice. Oke, kita akan masuk ke sharing session yang ketiga atau yang terakhir. Saya tahu kalian sudah menanti-nantikan Malik ya kan? Tapi sabar dulu karena kita masih ada sesi yang ketiga. Yaitu sharing session yang sangat luar biasa sekali dan juga tentunya materi-materi yang sangat inspiratif untuk kalian semua mahasiswa dan juga mahasiswi yang ada di sini. Dan kita masuk ke sesi sharing session yang ketiga dengan tema Scaling Up from Beginner to Unicorn. Bumper nggak ada mas? Ada? Oke, ya udah. Ada? Ada ya? Oke, baik. Tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu teman-teman yang ada di Zoom ya atau secara online. Welcome dalam acara yang sangat luar biasa yaitu Pertamina Goes to Campus Energizing the Future Together. Nice. Dan buat kalian semua bukan hanya yang ada di sini saja tapi yang ada di online juga bisa mengajukan pertanyaan dan ada hadiah untuk kalian berupa e-wallet senilai Rp250.000 masing-masing untuk penanya. Dan yang di sini juga masih bisa bertanya karena kita punya hadiah yang spesial untuk Anda juga di sini ya. Jadi pastikan kalian semua siapkan catatannya, bertanya dan juga mengulik lebih jauh mengenai apa sih yang bisa kita dapatkan bersama dengan Pertamina tentunya ya secara general. Oke. Jadi sekali lagi ini adalah sesi yang ketiga di mana kita akan banyak bicara dengan para pelaku langsung ya yang sudah melakukan ataupun sudah memiliki bisnis dan akan sharing secara langsung di sini bersama kita semua. Baik, moderatornya saya sendiri, jadi saya ada di sini karena Mbak Caca sudah harus siaran sore ya, jadi dipimpin oleh saya di sini. Baik, dan tentunya kita akan langsung persilahkan saja narasumber yang pertama. Di tahun 2018 beliau adalah Chief Marketing Officer dari Paxel. Dan di tahun 2018 sampai dengan sekarang beliau adalah founder dan CEO of Wahyu Group. Ladies and gentlemen, please welcome Bapak Peter Scherer. Selamat datang. Bro Peter, jangan manggil bapak lah ya. Bro Peter ya atau Mas Peter, Bang Peter. Ko Peter, nah itu paling cocok. Dan selanjutnya narasumber yang kedua, beliau merupakan top 3 dari Pertamuda 2021. Di tahun 2023 sampai sekarang merupakan Poultry Advisor of New Hope Liu He. Dan juga di 2020 hingga sekarang merupakan founder dan President of Chicken. Ladies and gentlemen, please welcome Bapak Asyaf Al-Kahfi. Lagi-lagi bukan bapak, bro, ya, bro Asyaf. Seumuran loh kita. Ini Mas Asyaf ya, bukan, nggak enak nyebutnya. Mirip soalnya dari samping kacamataan kayak merah lagi backgroundnya. Kayak asap maksudnya. Nungguin ya. Jangan dong, saya masih ada. Bapak nggak nyambung, Pak? Nyambung Pak? Ya oke baik. Nggak usah disebut ya, ada on airnya soalnya Pak. Lanjut ya. Dan narasumber kita yang ketiga, beliau di tahun 2020 hingga 2021 merupakan manajer
Non-Government Relations PT Pertamina Persero dan sejak 2021 hingga sekarang menjabat sebagai Vice President Stakeholder Relations and Management PT Pertamina Persero. Please welcome Bapak Rifki Rahman Yusuf. Bro Rifki. Masa yang ini mas-mas ini bapak kan gak enak ya. Berarti saya panggil, ini panggilan saya kalau di kantor adalah mas atau Pak Bengki. Iya Pak Bengki, jadi saya panggil Bung Beng. Waduh luar biasa sekali. Baik, kita akan belajar banyak dari rekan-rekan yang ada di stage ini. Jadi pastikan teman-teman semua siapkan catatannya. Kalau mau bertanya bisa langsung nanti kita akan lihat waktu yang kita miliki ya, tapi yang pasti teman-teman diberi kesempatan untuk bisa bertanya kepada narasumber kita. Dan yang pertama, Ko Peter akan menyampaikan materi mengenai strategies for identifying opportunities and securing investment for sustainable growth. Kepada Ko Peter, silakan. Thank you, saya izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, halo apa kabar? Baik. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Peter, saya founder dan CEO dari Wahyu. Mungkin sambil bercerita, saya akan juga sambil cerita mengenai Wahyu juga gitu ya, sambil saya membawakan materi scaling up mengenai UMKM. Mungkin banyak beberapa yang belum kenal saya, jadi izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Di tahun 2019 kita pernah mendapatkan penghargaan dari Tempo, Pak Jokowi gitu ya. Tempo dan Pak Jokowi gitu ya. Terus kemudian kita pernah ngobrol, ya puji Tuhan kita pernah diundang sama Kak Nana dan juga Bang Andi dan pernah mewakili Indonesia di Google Demo Day Asia dan pernah dinominasikan di Metro TV, tapi yang paling penting adalah sebenarnya yang paling kanan atas teman-teman. Saya sambil promosi bahwa kami memang ada acara setiap Sabtu di Metro TV Juragan Zaman Now ya. Yang sekarang kita udah masuk ke baru taping season yang keempat dan akan tayang di November Desember. Jadi mohon supportnya buat teman-teman kalau kalian suka Shark Tank ala UKM Indonesia, mohon nonton nanti di November Desember. Supaya nanti ada season selanjutnya gitu ya. Jadi teman-teman mohon supportnya. Sedikit cerita kenapa Wahyu hadir dari tahun 2017. Karena kita punya mimpi bahwa makanan Indonesia ini enak banget. Setuju? Setuju gak? Nah kita pengen gitu ya, makanan Indonesia ini jangan kalah sama makanan Thailand, Vietnam yang mendunia. Karena itu mimpinya kita, Indonesia ini nggak cuma dikenal karena keindahan alamnya dan kekayaan alamnya, bukan cuma dikenal karena keramahan orangnya, tapi juga pengen ketika orang luar negeri gitu ya, dengar kata Indonesia, kebayangnya, oh itu yang negara yang makanannya enak-enak. So that's our vision gitu ya. Kita pengen Indonesia juga dikenal karena makanannya. Setuju? Setuju dong. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara makanan, yang paling banyak sebenarnya di UKM. Dan memang sektor paling favorit di bidang UKM kuliner, di bidang UKM itu adalah sektor kuliner. Nah, kita bisa tahu ya UKM itu mendorong ekonomi 99% gitu peranannya ya. Jadi kita ingin agar UKM kuliner ini yang mikro, nggak selamanya mikro, dia bisa naik ke kecil, yang kecil nggak selamanya kecil, dia bisa menengah dan menengah bisa terus bisa besar gitu ya. Nah kita memang drivennya ini lahir karena ingin membuat perubahan di industri kuliner Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita bicara industri kuliner, rantai makanannya tuh besar banget loh gitu. Jadi nggak cuma bicara kalian makan di restoran, tapi industri yang dibawa ini seperti gerbong yang besar. Ya, mulai dari ujungnya apa sih? Kita bisa tahu bahwa ada pertanian, peternakan, nanti mungkin di-share lebih banyak oleh Mas Asyap gitu ya. Nah,
Kita ingin bantu mulai dari ujungnya. Ya, jadi para petani mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak gitu ya. Sampai digitalisasi warung makan, rumah makan, dan ujungnya lagi kita ingin supaya apa? Kita ingin agar tidak ada lagi kelaparan. Itu harapannya sebenarnya. Jadi bayangan kami adalah kami ingin agar warung makan, restoran, rumah makan di Indonesia ini mereka bisa sukses. Kemudian ketika mereka sukses, mereka bisa menyalurkan makanannya kepada orang-orang atau anak-anak yang kurang beruntung di sekitar mereka gitu. Oleh sebab itu, kita juga punya yang namanya Yayasan Saluran Berkat Mandiri untuk membagikan makanan-makanan buat anak-anak yang mungkin kelaparan gitu. Nah, sedikit cerita mengenai perjalanan Wahyu dari tahun 2017 sampai hari ini sehingga lahirlah yang namanya Wahyu Ventures. Kenapa lahir Wahyu Ventures? Mungkin teman-teman tahu di sini kalau misalnya Wahyu ini, oh itu yang mendigitalisasi warteg gitu ya. Kita begitu kuat image-nya mengenai warteg. Tapi sebenarnya dari tahun 2017 bisnis model terus berubah. Kita nggak cuma sekedar warteg, kita udah mulai menuju ke small and medium. Kita melihat bahwa selama dari tahun 2017 kita punya peluang atau menemukan opportunity bahwa Wahyu cukup kuat di UKM. Wahyu juga bisa punya network yang cukup luas dan positioning kita cukup kuat. Itulah sebabnya kita mengeluarkan Wahyu Ventures. Nah bicara UKM mungkin teman-teman juga sama. Masalahnya sama sebenarnya di UKM. Yang pertama itu adalah access knowledge. Ya, saya punya banyak UKM-UKM yang datang ke kami, suami istri, biasanya couplepreneur. Yang suami istri ini kerja bareng-bareng gitu ya, tinggal bareng-bareng, kerjaan sesuatunya bareng-bareng. Dan karena bisnis bareng-bareng, akhirnya mereka hubungannya juga jadi gak sehat gitu ya. Saling nyalah-nyalahan gitu ya. Ah bener saya, bener lu salah gitu ya. Dan akhirnya itulah kenapa kita hadir supaya apa? Supaya kita bisa mentoring mereka nih gitu. Nah ketika kita mentoring, kita kasih mereka masukan gitu ya. Nah akhirnya bisnis mereka harapannya bisa lebih baik. Kemudian access to knowledge juga sama. Mereka bingung gitu ya, ketika bisnis makin besar, ketika bisnis kalian lebih maju, butuh mentor yang lebih yang bisa memberikan pandangan yang lebih luas, kalian bingung. Mau carinya di mana? Mau cari coach, mahal gitu ya. Mau cari konsultan, mahal. Mau cari mentor yang seperti apa? Mau kenalannya gimana gitu ya. Jadi access to knowledge itu masalah untuk UKM. Kemudian yang kedua, access system gitu ya. Banyak dari hampir ya 70% dari UKM yang kita temui khususnya warung-warung ini masih manual ya. Kecuali memang orang bilang warteg ini touchscreen dimulainya dari warteg katanya ya. Pilih-pilih makanan dari kaca katanya touchscreen itu dari warteg. Padahal ya itu cuma guyonan, tapi memang 70% dari mereka masih jauh dari teknologi. Alasannya apa sih kok mereka masih jauh dari teknologi? Banyak alasannya. Datanya habis lah, handphonenya dipakai anaknya, handphonenya rusak, memori nggak cukup, nggak ada waktu buat pegang handphone dan sebagainya. Kemudian yang ketiga access to market. Punya produk bagus, tapi orang susah ketemuin produknya buat apa gitu ya. Jadi makanya dari mereka banyak yang, aduh mau dong dimasukin ke Alfamart, mau dong dimasukin ke Indomart, mau dong dimasukin ke apa? Ke KKV gitu ya, yang sekarang namanya Awesome dan lain-lainnya. Nah, mereka butuh akses sebenarnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir pasti mereka butuh capital. Nah, itulah sebabnya kenapa dari Wahyu Ventures kita menyediakan yang namanya 4M. Nah, 4M ini bukan literally 4M, tapi 4M ini singkatan yang jauh lebih bernilai daripada 4M gitu ya. Yaitu yang pertama mentoring, yang kedua management tools, yang keempat market access, kemudian yang terakhir money gitu ya. Jadi mentoring kita bisa menyediakan mereka beberapa mentor-mentor yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Butuh mentor finansial, kita bisa kasih mereka mentor finansial dan seterusnya. Kemudian management tools, ya kita punya banyak sekali tools-tools yang bisa membuat usaha-usaha UKM bisa lebih efisien lagi. Kemudian market access, nah jadi banyak dari mereka punya produk bagus, kita bisa sebarin mereka ke beberapa sales channelnya kita, gitu ya. Terakhir baru money. Nah ini beberapa market access yang kita punya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang usaha kuliner nggak? Ada yang usahanya F&B related sama food ada? Nggak ada?
apa nggak ada yang punya usaha nih? Gitu ya. Tapi ada yang suka makan nggak? Suka makan? Oh pasti pada suka makan kan. Nah ya, jadi memang industri makanan di Indonesia ini menarik ya. Sampai venture capital pun sekarang mereka nggak mencari yang namanya teknologi company aja gitu. Bahkan lebih fokusnya ke beberapa ke F&B. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa bisnisnya jauh lebih real dan menarik. Karena apa? Karena mereka lihat banyak yang dari mereka datang, Pit, ada gak nih perusahaan-perusahaan yang kayak bakmi gacoan gitu. Di sini ada yang suka makan bakmi gacoan? Ya, luar biasa mereka omsetnya gitu. Jadi bahkan melebihi apa? Melebihi ada tech company gitu. Jadi banyak dari venture capital ini sekarang bahkan mereka ingin mencari investasi ke dunia F&B. Nah, ini ketika kita bicara investasi, pasti teman-teman pengen ya, kalau misalnya punya usaha, pengen dapat investasi. Khususnya kalau misalnya dari Wahyu Ventures, kita ingin menjelaskan, kira-kira portfolio seperti apa yang bisa mendapatkan pendanaan dari Wahyu Ventures. Nah, biasanya yang pertama, kita invest in people gitu ya. Biasanya kita harus cari tahu dulu orangnya siapa sih. Nah, buat teman-teman nih, kalian kalau pengen punya usaha dan ingin diinvest, kalian tahu gak? Cara jalan paling gampang adalah lihat kalian punya sosial media gitu. Jadi kita lihat, oh sosial medianya apa nih si orang ini gitu ya. Kalau misalnya sosial medianya ternyata relate dengan bisnis yang kalian jalanin, itu lebih menarik buat kita. Artinya apa? Orang ini tekun, orang ini memang fokus, orang ini memang tahu apa yang dilakukan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita lihat sosial medianya gitu ya, ternyata isinya goyang-goyang terus gitu ya. Nah, kita jadi mikir, wah ini dia benar-benar fokus sama bisnisnya apa enggak gitu ya. Jadi jalan paling gampang biasanya kita memang lihat sosial medianya. Kemudian juga kita tanya orang-orang, pasti kita validasi ke orang-orang juga gitu. Jadi makanya kenapa kalian harus jaga nama baik kalian gitu ya. Biasanya kita pasti background checking, orangnya kayak gimana, ketika di kampus kayak gimana, orangnya bisa dipegang apa enggak gitu ya. Nah, kemudian dari sana juga kita biasanya lihat dari istrinya. Nah, kemudian yang kedua, fokus on long term growth. Ya, ini itu yang Wahyu Ventures lakukan. Sebenarnya kita lihat nih, kira-kira bisnisnya menarik gak ya gitu ya. Apakah bisnisnya ini bisa besar ke depannya. Salah satu investment kita contohnya rumah makan Padang gitu ya. Nah, rumah makan Padang yang kita invest nih, kita melihat bahwa wah rumah makan Padang ini case-nya menarik nih. Di luar sana udah ada yang namanya apa? Payakumbuh, pagi sore gitu ya. Dan masih banyak lagi yang sebenarnya marketnya besar gitu yang butuh rumah makan Padang. Nah, itu jadi salah satu case tadi yang kita lihat bahwa rumah makan Padang ini orang satu minggu bisa makan ya setidaknya sekali deh gitu ya. Bahkan ada yang makan di rumah makan Padang satu minggu lebih dari satu kali gitu. Kemudian yang ketiga, kita pengennya investasi memang di portfolio-portfolio yang nantinya bisa jadi ekosistem gitu. Jadi buat teman-teman punya gambaran gitu ya. Wahyu Ventures ini kita berinvestasi di makanan-makanan yang sesuai dengan cycle hidup manusia gitu ya. Cycle hidup manusia 24 jamnya apa sih? Pertama sarapan gitu ya. Makanya kita pengen cari brand-brand yang related dengan sarapan. Sarapan biasa makan apa sih? Bubur, nasi uduk, nasi kuning gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ada brunch, telur, roti dan lain bakery. Kemudian lunch, tea time, snack gitu ya, makan malam, supper, dessert dan lain-lainnya. Nah, kita pengen supaya apa? Supaya akhirnya kita jadi ekosistem. Ekosistem ini nggak cuma sekedar makanan doang, tapi juga hal-hal lain seperti software dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini contoh portfolionya nih. Ini yang kita invest di bulan Februari kemarin, Cahaya Minang. Ini restoran Padang, punya 4 cabang, omset kurang lebih 1 M sebulan gitu ya. Nah, kita lihat bahwa rumah makan Padang ini menarik nih gitu. Jadi kita coba mau bawa mereka dari Jambi datang ke Jakarta, kemudian kita harapannya bisa another atau bahkan lebih dari Payakumbuh gitu. Terus kemudian Daily Box itu juga salah satu portfolio kita. Ada yang tahu Daily Box? Ya,
Mereka punya Bread Life, mereka punya Lumiere, mereka punya ayam kremes PSP, ayam ya. Terus ayam blenger PSP, kemudian mereka juga punya Antarasa dan lain-lain gitu. Nah ini kenapa kita invest di mereka, karena mereka punya 150 cabang gitu ya. Jadi harapannya kalau misalnya ada UKM-UKM kuliner dari teman-teman masuk ke kita bisa langsung sebarin ke 150 cabangnya Daily Box gitu. Nah kemudian kita juga punya Pramu namanya. Pramu ini adalah kita pengen coba mengambil orang-orang yang tidak punya pekerjaan, kita latih. Ya, orang-orang yang pengangguran kita latih, kemudian kita serve jadi sebagai tenaga kerja di restoran-restoran, di waiters, kitchen helper, jadi kasir gitu ya. Dengan harapan mengurangi pengangguran, tapi juga sebenarnya kebutuhan pegawai di F&B ini sangat besar gitu ya. Nah ini caranya Wahyu untuk kita bisa mendapatkan talent. Biasanya kita punya yang namanya Sayembarasa, Gathering, Kulineria, dan Indostar. Mungkin teman-teman kalau misalnya punya teman-teman yang punya usaha F&B, pengen coba bergabung sama Wahyu Ventures gitu ya, yang kita akan bantu besarin, boleh ikut Sayembarasa gitu ya. Dimana Sayembarasa ini kita seperti kompetisi yang harapannya nanti yang bisa jadi finalis bisa mendapatkan peluang investasi dari kami. Contohnya yang tadi sebenarnya Rumah Makan Padang itu, mereka ikut Sayembarasa batch yang pertama, yang daftar kurang lebih 500 orang, yang menang cuma dia satu. Gitu. Terus kemudian kita punya Wahyu Gathering. Wahyu Gathering ini kita mengumpulkan semua pengusaha F&B, khususnya yang micro and small, kita sama-sama kumpulin. Nah yang di tengah itu kurang lebih kita pernah lakuin di bulan November tahun 2019, kurang lebih ada 2.000 pengusaha warung makan yang kita kumpulin di Dufan waktu itu. Terus kemudian kita punya Kulineria, ya kita punya event food festival kita sendiri. Balik lagi, kita support UMKM, teman-teman kalau punya produk UKM yang pengen ikut kita punya food festival, kita bisa kasih harga bagus buat bisa display produk-produk kalian dengan harapan produk kalian bisa lebih dikenal. Gitu ya. Nah ini beberapa brand-brand yang kita pernah bantu gitu ya. Oke, mungkin itu aja penjelasan soal dari saya. Besar harapan saya buat menemukan talenta-talenta pengusaha F&B kuliner Indonesia yang ada di tempat ini. Semoga kalian bisa jadi another McDonald, KFC, Pizza Hut-nya Indonesia yang bisa kita bawa ke luar negeri. Amin. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, silakan duduk kembali. Thank you, Ko Peter, luar biasa sekali. Jadi tadi poinnya juga adalah UMKM ada banyak sekali ya, 60 juta lebih UMKM di Indonesia dan mereka butuh juga akses untuk yang bisa memperbesar usaha mereka masing-masing ya, terutama di human development tadi luar biasa. Apalagi yang kadang nggak hanya orang yang sudah menikah yang punya usaha bareng, anak kuliahan tuh kalau masih pacaran tuh usaha bareng. Itu quote on quote berbahaya nggak ya Ko ya? Usaha bareng. Usaha bareng ya kalau mereka ya. Ya, asal profesional nggak apa-apa ya. Gitu. Oh, asal profesional nggak apa-apa. Kan kadang namanya pacaran, gini deh, adik kakak aja bisa berantem ya usaha ya, gitu ya bisa saling nuntut-nuntutan gitu, apalagi baru pacaran gitu. Iya, kan. iya. Ya, tapi yang paling penting profesional. Profesional ya, jadi harus tertulis. Ada di sini yang pasangannya masih sama-sama kuliah punya usaha ada? Jualan nasi apa pasti ada lah ya, pasti ada. Itu harus hati-hati itu ya. Buat hitam di atas putih ya. Close the door. Waduh salah, sorry. Oke terima kasih Ko Peter ya. Nanti teman-teman silakan siapkan pertanyaannya. Kita akan beranjak ke materi berikutnya dari Mas Asyaf Al-Kahfi. Dan materinya adalah Scaling a Tech Driven Agribusiness and the Path to Investment. Silakan Mas. Hi everyone, selamat siang semuanya. Siang. Oke, sebelumnya saya berterima kasih kepada Pertamina dan juga UI gitu ya, karena udah memberikan kesempatan untuk bisa sharing bareng teman-teman mahasiswa UI gitu ya. Karena suatu kehormatan juga sih bisa sharing bareng teman-teman UI, karena di top of mind aku tuh anak-anak UI tuh anak-anak yang pinter. Karena susah banget nggak sih masuk UI gitu ya. Ya aku dulu tuh pengen banget masuk UI gitu ya, terus juga ketolak gitu. Ya karena nilainya kurang gitu ya. Tapi
yang pasti anak UI keren-keren banget, tepuk tangan dulu buat anak-anak UI. Nah kenapa pinter gitu ya, karena aku kebetulan tuh punya adik gitu ya, dia kuliah di UI, ini kayaknya ada di sini cuma aku belum ketemu gitu ya. Dia pinter banget gitu, jadi saking pinternya tuh EPK-nya 4 gitu ya. Bisa bayangin seaneh apa orangnya gitu ya, IPK sampai 4 gitu. Tapi ternyata emang ya literally pinter aja gitu, pinter aja nggak terlalu yang ambis banget gitu ya. Oke mungkin itu dulu ya, jadi sebelum aku ke materi, aku perkenalkan kembali. Aku Asyaf Al-Kafi, founder dan presiden dari Chicken Indonesia. Jadi aku kebetulan lagi ngerintis startup poultry gitu. Dan ini aku ngerintisnya dari zaman mahasiswa juga. Sama kayak teman-teman waktu itu di semester 3. Gitu. Jadi aku kuliah tuh kebetulan di 2016. Terus juga sebenarnya tahun ini nih masih kuliah gitu. Terus akhirnya di DO gitu ya. Terus habis DO dilulusin gitu ya. Terus akhirnya aku selama 8 tahun tuh ngerintis dan nge-scale bisnisnya gitu ya. Dari Chicken Indonesia ini. Jadi simply Chicken ini adalah startup poultry pertama di Indonesia yang punya misi untuk memodernisasi peternakan ayam di Indonesia gitu. Dan kita pengen mendemokratisasi protein access di Indonesia gitu sih. Mungkin aku akan cerita journey the way aku bisa nge-build chicken gitu ya. Oke, next. Oke, jadi waktu zaman mahasiswa tuh semester 3, aku tuh bolak-balik gitu dari Malang, kuliah di Malang gitu ya. Bolak-balik dari Malang ke Klaten naik bis gitu ya. Ternak ayam, ngobrol sama peternak, ini bareng-bareng co-founder gitu ya. Untuk akhirnya benar-benar terjun langsung gitu. Mungkin kadang tuh harus kayak bolos kuliah gitu, mungkin jangan ditiru juga ya. Tapi itu bagian dari proses yang akhirnya bisa sampai di titik ini gitu sih. Oke, nah awalnya dari mana sih gitu? Awalnya itu dari peluang sih, jadi waktu itu aku melihat peluang gitu ya. Jadi kita melihat indeks konsumsi protein ayam di Indonesia itu rendah banget. Cuma 7 kilo per kapita gitu. Sedangkan di negara Asia lainnya gitu ya, khususnya di Malaysia, mereka tuh sampai 49 kilo per orang per kapita per tahun gitu. Jadi 7 kali lebih banyak makan ayam daripada kita. Nah kenapa sih gitu? Karena di Indonesia tuh peternakan ayam tuh masih sangat-sangat konvensional gitu. Jadi butuh banget sentuhan teknologi dari anak-anak muda untuk akhirnya mereka tuh bisa membuat ayam itu lebih efisien gitu. Dan akhirnya juga perlu ada pembenahan dari segi supply chain-nya. Karena di sini supply chain-nya berantakan banget, middleman-nya juga nggak transparan, itu yang ngebuat akhirnya peternakan ayam atau protein ayam itu terdistribusi dengan tidak adil gitu sih. Oke, jadi dari situ akhirnya ada Chicken. Jadi Chicken sekarang punya holding di Singapura, kita ada 3 anak perusahaan di Indonesia. Jadi kita nge-provide end-to-end solution untuk peternakan ayam gitu. Jadi mulai dari kita kasih financing access, supply access, terus juga kita kasih dari segi market access juga gitu ya. Jadi peternak tuh kita kasih aplikasi untuk akhirnya mereka tuh udah terima beres aja semuanya. Dan akhirnya mereka tuh bisa ningkatin pendapatannya sampai 2 kali, 3 kali lebih besar gitu. Jadi memang kita pengen modernisasi peternak ayam di Indonesia. Oke, ini teknologi kita. Jadi simply sebenarnya peternak tuh kita buat yang awalnya kerja pakai paper gitu ya, pakai kertas. Sekarang mereka akhirnya bisa pakai aplikasi gitu. Nah tapi yang terpenting adalah bukan the way mereka pakai aplikasi, tapi output dari mereka pakai aplikasi gitu. Karena akhirnya kita bisa mendemografi peternak ayam di Indonesia. Yang itu kayak pemerintah tuh sulit banget untuk tahu peternak ada di mana, populasinya berapa gitu ya. Terus juga problemnya apa yang mereka bisa bantu gitu ya. Jadi dengan adanya digitalisasi ini akhirnya kita kita tuh tahu peternak ada di mana, problemnya apa gitu ya. Dan akhirnya di sini kita bisa kasih solusi gitu ya. Kita kasih solusi berupa apps untuk mereka bisa lebih mudah ternak ayamnya. Kita kasih financing juga, karena akhirnya mereka punya data record gitu ya, dari aplikasi kita yang ngebuat akhirnya kita bisa connect ke financial institution gitu untuk kasih mereka financing. Terus kita juga akhirnya bisa jualan ayam, jualan pakan, jualan bibit, jualan obat-obatan, terus ayamnya kita jual lagi, kita proses lagi gitu ya. Itu yang ngebuat akhirnya ada ekosistem yang terbangun dari Chicken Indonesia. Gitu. Nah saat ini surprisingly gitu ya, dari zaman aku kuliah 2017, sekarang kita bisa grow terus. Dan tahun terakhir tuh kita bisa bantu peternak sampai 1 triliun kita generate omset gitu. Dan kita juga bantu beberapa brand untuk dapetin ayam, yang ngebuat akhirnya ini jadi ekosistem yang punya dampak sosial gitu sih. Nah ini secara numbers tuh kita sekarang ada 40 juta ekor ayam yang udah masuk ke ekosistem Chicken, jadi udah pakai aplikasi Chicken gitu.
dari total 250 juta ekor ayam yang diproduksi setiap bulan gitu, banyak banget kan. Jadi kurang lebih itu satu orang tuh makan satu ekor kalau dirata-ratain gitu, dan 40 jutanya mereka udah pakai aplikasi Chicken. Gitu sih. Dan ini ada beberapa apresiasi untuk company kita. Oke, nah mungkin terkait introduction cukup sampai di situ sih. Aku mau ceritain the way akhirnya kita bisa nge-scale up gitu. Karena teman-teman juga sebagai mahasiswa aku ngerasain banget sih dulu susah banget dapat modal gitu ya. Susah banget untuk bikin pitch deck gitu ya. Susah banget untuk akhirnya bisa dapat partner gitu ya. Mungkin aku cerita sedikit terkait journey aku ngebuat Chicken gitu. Nah ini jadi ada riwayat pendanaan Chicken gitu. Jadi sebenarnya kita dulu juga bootstrap, modal dengkul gitu. Jadi kita tuh pertama kali bikin prototipe didanain sama kampus tuh cuma 3 juta rupiah gitu. Sampai akhirnya tuh kita bisa nge-leverage modal kita untuk dapetin investor global sampai 300 miliar gitu. Dan itu kayak nggak make sense itu kan dari waktu kuliah semester 3, sekarang aku lulus 8 tahun gitu ya, karena dibantu sama kampus, aku tuh bisa dapat pendanaan yang itu kayak nggak make sense gitu. Tapi sebenarnya itu ada ceritanya juga, mungkin aku akan ceritain juga. Ya, terus special thanks juga sih buat Pertamina, aku sekalian disuruh tadi promosin juga gitu ya. Jadi Pertamina tuh ada program namanya Pertamuda gitu. Jadi ya, jadi thank you Pertamina udah support Chicken juga. Waktu itu kita dapat pendanaan tuh 100 juta dari kampus. Mungkin buat mahasiswa tuh waktu itu gede banget sih gitu. Sangat-sangat berharga karena dipercaya sama salah satu BUMN gitu ya untuk akhirnya kita bisa ngerintis bisnisnya lebih besar lagi gitu. Nah tapi ini part of proses kita sih untuk akhirnya dapat pendanaan yang lebih besar lagi. Oke. Nah terus muncul pasti pertanyaan kan, gimana caranya untuk dapat pendanaan dari mulai 3 juta tuh sampai miliaran, ratusan miliar gitu ya. Jadi kuncinya adalah gimana cara kita start from small gitu. Jadi kita mulai benar-benar dari nol, gimana caranya kita harus berusaha gitu. Berusaha untuk setidaknya ya creating satunya dulu gitu. Jadi kalau kita mau ke 10 kita harus lewatin satunya dulu gitu. Dan waktu itu memang nggak make sense juga gitu. Jadi waktu itu aku pitching, itu kayak gini nih pitchingnya, di kampus didanain cuma 3 juta gitu ya. Terus kayak teman-teman kampus tuh kayak bangga banget, maksudnya aku tuh bangga dapat 3 juta dari kampus dan mereka tuh kayak bilang, buat apa 3 juta gitu, nggak akan bisa buat bisnis juga gitu. Tapi kenyataannya ternyata ada pathway sebenarnya yang bisa kita lewatin gitu untuk akhirnya 3 juta ini bisa jadi leverage modal untuk bisa lebih besar lagi. Gitu. Nah ini prototipe pertama, jadi ya udah modal kayak pikiran aja gimana cara bikin prototipe gitu ya, gimana cara bikin pitch gitu, terus pitching seadanya aja gitu ya, untuk dapetin akhirnya 3 juta. Nah ini kantor pertama kita juga waktu itu, jadi 3 juta itu sebenarnya juga bukan buat modal sih sebenarnya, tapi 3 juta itu tuh buat kayak bayar teman yang jago desain, buat bikin prototipe yang lebih bagus lagi gitu, untuk ngajuin ke pendanaan yang lebih besar lagi gitu. Jadi ini kayak the way kita bisa nge-hack suatu problem gitu ya, untuk akhirnya kita bisa dapetin solusi yang dimana kita butuh modal lebih besar lagi. Gitu sih. Nah, terus yang kedua, aku mau sharing soal priority gitu. Aku kebetulan kan juga mahasiswa juga, jadi ngerasain banget di kampus itu tuh kayak kita pengen jago di semua bidang gitu. Itu kayaknya nggak mungkin sih gitu. Jadi kayaknya kita perlu pilih satu, sebenarnya kita pathway kita mau kemana. Either itu kita mau jadi pebisnis, atau kita mau jadi akademisi gitu ya, atau kita mau jadi scientist gitu, itu harus kita put everything to table di satu gitu. Ya mungkin sebenarnya semuanya diikutin nggak apa-apa, tapi kita punya priority. Itu ini aku rasain banget di kampus sih. Jadi ada banyak teman-teman yang ikutin semua hal gitu ya, tapi akhirnya tuh nggak ada yang maksimal gitu. Jadi kita perlu ada priority untuk akhirnya bisa dapat satu hal gitu sih. Nah ini jadi ceritanya aku waktu kuliah, jujur aja ya, sering bolos gitu. Makanya lulus sampai 8 tahun aku sering bolos, tapi mungkin ini jangan ditiru gitu. Karena maksudnya ini terlalu beresiko. Jadi aku waktu itu tuh kayak bolak-balik dari Malang ke kandang gitu, benar-benar tidur di kandang gitu. Tidur di kandang, ngobrol sama peternak, terus diskusi gitu ya. Dan itu akhirnya ngebuat, akhirnya kita sedikit demi sedikit maju gitu. Berkembang juga karena belajar itu kan nggak harus di kampus juga kan gitu. Bisa belajar di lapangan gitu. That's why kalau mau jadi pengusaha ya harus all out gitu. Tapi balik lagi kalau kita pengen jadi akademisi kita harus fokus, kita harus dapetin IPK yang besar gitu ya. Kita pengen jadi scientist, jadi itu hal-hal yang akhirnya bisa jadi option gitu sih. Nah ini journey kita waktu itu tidur di kandang gitu ya. Terus akhirnya di tahun 2019 itu mungkin
semester 7 lah ya, semester 5. Jadi waktu itu kita bikin prototipe lebih bagus lagi. Yang akhirnya di situ mulai ada nih permodalan dari kampus lagi gitu sih. Nah, terus yang ketiga itu adalah gimana caranya kita bisa konsisten gitu. Nah terkadang nih kalau kita udah coba untuk set up start from small gitu ya dan priority gitu ya, fokus. Kadang-kadang kita nggak konsisten gitu. Ini yang ngebuat akhirnya kita tuh berhenti di tengah jalan gitu. Dan sebenarnya ketika kita konsisten itu bakal kerasa banget PNNG-nya untuk jadi pengusaha gitu. Jadi waktu itu juga nggak ada yang believe sama kita gitu ya. Kita nggak punya modal juga, kita mau hire orang juga nggak mau, teman-teman kita aja kita hire nggak mau gitu karena nggak ada duitnya gitu. Akhirnya kita kayak nge-hire intern gitu ya. Kita gaji cuma 500.000 dan alhamdulillahnya mau gitu ya. At least cuma 500.000 kita hire 5 orang, 6 orang gitu untuk bikin company. Terus kita sampai di reject sama 100 investor. Jadi kita fundraise gitu ya, terus kita dapat rejection, penolakan gitu. Dan akhirnya di situ kita berdamai dan terus evaluasi lagi gitu. Itu yang ngebuat akhirnya kita bisa jadi tough gitu, bisa strong gitu ya. Dan kita juga pivot 10 kali business model gitu ya. Jadi awalnya tuh business modelnya tuh bukan langsung kayak sebagus ini gitu. Tapi ada banyak proses yang akhirnya kita harus pivot. Oh ini nggak product market fit, pivot. Nggak product market fit, pivot lagi gitu. Sampai 10 kali akhirnya kita benar-benar dapat product market fit yang itu dipercaya sama investor gitu sih. Nah ini akhirnya finally di tahun 2022 gitu ya. Dari semua proses kita tuh kita akhirnya dapat funding yang beneran funding. Which is kayak dapat investasi dari global investor dan lumayan gede gitu. Jadi waktu itu kita dapat sekitar 30 miliar. Dan itu posisi kayak nggak make sense juga karena aku belum lulus kuliah gitu ya. Terus juga nggak well experience juga, belum kerja di mana-mana gitu ya. Tapi kenyataannya kita bisa buktiin itu dengan traction gitu, dengan proses yang kita lewatin semua ini kita bisa engage sama peternak, kita bisa jelasin semua industrinya dari semua yang kita pelajarin gitu ya. Dan itu akhirnya ternyata memang ada momentumnya untuk akhirnya bisa dapetin modal yang lebih besar lagi gitu sih. Nah terus akhirnya dari modal itu kita bisa ngebuat bisnis kita lebih scale lagi. Kita akhirnya dari cuma kandang gitu ya, dari peternakan ayam kita akhirnya bisa bikin processing ayam. Jadi dari situ kita akhirnya bisa proses ayamnya jadi ayam karkas, ayam fillet gitu ya. Dan itu akhirnya kita bisa proses bahkan sampai brand agregator gitu. Jadi kita lagi proses juga untuk akhirnya bisa invest ke beberapa brand-brand lokal juga. Gitu. Mungkin nanti bareng Bro Peter juga nih, Wahyu ya. Oke. Nah terus yang terakhir mungkin momentum sama luck gitu. Karena sebenarnya aku punya banyak teman gitu yang udah ngelewatin 3 fase ini. Dia udah set up starting gitu ya. Terus juga dia udah set up priority. Dan dia juga udah fokus juga konsisten gitu. Tapi mereka tuh belum dapat momentum dan luck-nya gitu. Dan ini kayak sebenarnya nunggu waktu dan kayak udah ada phase-nya itu di set up gitu ya. Gimana caranya kita fokus aja gitu. Dan akhirnya nanti di situ ada momentum dan keberuntungan yang datang gitu. Jadi kalau teman-teman tahu startup itu banyak banget yang collapse di 2 tahun terakhir gitu. Dan itu yang ngebuat akhirnya tuh kayak banyak banget struggling gitu ya dari teman-teman founder startup tuh yang akhirnya banyak yang tutup gitu. Nah tapi karena kita coba untuk fokus gitu ya dan akhirnya kita juga set up priority juga gitu ya, kita dapat momentum juga nih di saat startup yang lain pada survive gitu ya, maksudnya pada struggle kita bisa survive gitu. Dan akhirnya kita dapat momentum sih untuk dapat funding yang lebih besar lagi gitu. Jadi dari cuma 3 juta rupiah tuh kita bisa generating lebih besar lagi gitu. Even sampai 300 miliar dan nggak make sense gitu kan sebenarnya. Karena ya tadi kita nggak well experience, kita cuma fokus sama apa yang kita lihat di depan kita aja gitu sih. Nah terus ini juga nih, mungkin ini happy endingnya akhirnya aku lulus gitu ya. Di saat kampus sudah mau DO aku gitu ya. Terus akhirnya karena dampak sosial dari Cikin, akhirnya aku dibantu buat lulus. Dan itu udah 8 tahun, harusnya kayak 7 tahun udah DO gitu sih. Tapi yang terpenting bukan itu sih, yang terpenting adalah aku bisa lulus dengan bangga gitu ya, karena bisa ngasih dampak sosial ke banyak peternak gitu. Jadi saat ini kita ada 25 kota dari peternakan ayam yang kita bantu gitu ya. Dan juga kita udah distribusi protein sampai 30 kota gitu ya, atau kabupaten di seluruh negeri gitu sih. Oke, mungkin cukup sih dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mas Asap silakan kembali duduk, luar biasa ya. Kalau
tadi nggak ada foto tahun 2017, kita kayak nggak percaya gitu ya perjalanannya ya, dari mulai startup dulu mulai dengan pendanaan 3 juta hingga terakhir tadi 300 miliar berarti ya untuk pendanaannya. Dan ada 4 hal yang tadi saya sempat notice adalah mulai dari start small ya, jadi mulailah bisnis dari apa yang kita punya gitu ya, jadi nggak usah nunggu sempurna karena nggak ada yang perfect juga, lalu priority ya, lalu juga konsisten dan juga momentum dan luck. Tapi ingat teman-teman, luck itu hanya terjadi ketika ada opportunity bertemu dengan preparation. Ya kalau kalian opportunity-nya ada, sebenarnya opportunity ada terus ya. Pertamuda itu setiap tahun ya Pak Arifi ya. Setiap tahun ada, opportunity-nya ada, tapi kalau kalian tidak prepare, ya luck-nya nggak akan ketemu. Jadi kita belajar banyak dari Chicken juga, tepuk tangan sekali lagi untuk Chicken. Dan yang terakhir kita akan langsung saja mempersilahkan kepada Bapak Rifki Rahman Yusuf yang akan menyampaikan materinya Empowering Student Entrepreneurs Pertamina Initiatives and Challenges. Silakan Pak Rifki. Cek. Saya duduk aja ya. Bebas Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya cuma wrap up aja kali ya ujungnya ya. Tugasnya memang disuruh untuk promosiin ada namanya acara atau kegiatan dari Pertamina Holding dan semua anak perusahaan dan subholdingnya, itu namanya Pertamuda. Kalau tadi dari Wahyu Investment gitu ya, itu sudah mencoba memberikan gambaran bahwa entrepreneurship itu kan semakin berkembang lah gitu ya. Kemudian kalau yang di tengah ini kan kayak ini bayinya Pertamuda nih, yang alhamdulillah berhasil gitu ya. Chicken itu di 2021 ya, 2021 di saat kita baru awal untuk membuat program Pertamuda juga. Jadi kenapa sih ada Pertamuda gitu ya, kenapa sih kita nih oil and gas company ujung-ujungnya mau ikut-ikutan gitu membuat wadah atau sarana dari teman-teman. Kalau kami sasar memang dari akademisi, dari perguruan tinggi, itu awalnya memang saat COVID melanda dunia dan Indonesia yang kena impact-nya juga, itu semua bisnis yang relatednya banyak kena penalti untuk bayar hutang kali ya dulu ya, yang paling besar itu memiliki impact yang sangat signifikan bagi perekonomian Indonesia. Jadi dulu itu pemerintah mencanangkan untuk memboosting kewirausahaan. Siapa gitu yang disasar memang kaum muda yang masih punya kesempatan untuk berpikir banyak gitu ya. Terutama kalau di kami, akhirnya kami itu menerjemahkannya sekalian untuk engagement dengan perguruan tinggi. Dari sini bergulirlah program Pertamuda. Di saat awal itu kita lebih umum gitu, seperti Chicken semua kita terima untuk yang kalau sekarang ini kita nyebutnya early stage startup. Itu kita semua lini bisnis usaha kita terima untuk mengikuti kompetisi ini. Kemudian mulai 2 tahun yang lalu sesuai arahan dari manajemen, kita punya namanya Energy Founders kategori. Apa ini? Itu semua ide bisnis usaha yang memang terkait dengan bisnis energi. Mungkin CQ ini semua bisnis yang memang related sama usahanya Pertamina mulai dari hulu sampai hilir. Kemudian kalau untuk tahun ini mungkin bisa dilihat, ini kita harus nyetek-nyetek sendiri atau ada operator ya?
Ada Pak, silakan. Lanjut ke saat ini kita sudah mulai membuka untuk tahun 2024 mulai dari Agustus kemarin, nanti berproses hingga final pitchingnya itu di di November yang diumumkan tanggal 22 November. Tadi kalau Asyaf harusnya bocor kalau disuruh promosi kurang banyak promosinya. Jadi harusnya suka dukanya diceritain sedikit, tapi nggak apa-apa nanti dieksplor aja. Jadi teman-teman itu kan ya kalau secara secara keilmuan sederhananya kewirausahaan kan melihat masalah di sekitar terus dicarikan problem ataupun solusi untuk memecahkan masalah tersebut yang punya impact bisnis ke kita gitu kan ya. Nah teman-teman mungkin kalau dulu memang kalau dalam perkembangannya dulu saat COVID itu kan banyak yang idle gitu ya, nggak bilang nganggur mungkin ya, tapi idle gitu. Jadi mungkin banyak idenya gitu ya. Jadi dari tahun awal, 2 tahun awal itu bukan pelamar ya, yang mensubmit ide usahanya tuh sampai 3.000 hampir 4.000-an. Kalau ke sininya mungkin 2 tahun yang sudah mulai aktif gitu ya, sudah mulai aktif offline, rata-rata 2.500-an. Jadi tapi animo sih masih tinggi ya. Kalau tahun lalu malah Ares kan dari UI yang juara ya Mbak Yanti ya. Oh 2 tahun yang lalu ya. Tadi ada Ares rasanya. Harusnya Ares suruh cerita juga tuh. Ah tuh dia tuh. Meskipun penuh banyak cerita ya Ares. Ya tapi at least teman-teman kami men-trigger lah agar segeralah untuk mendaftar Pertamuda ini sebagai satu wadah untuk ajang ide bisnis kompetisi ide bisnis yang dilakukan oleh Pertamina. Karena apa? Kita itu nggak hanya mengambil pemenangnya saja gitu ya, tapi nanti bisa diceritain sama yang sudah mendapat pengalaman bahwa kita tuh mentoring selama 8 bulan ke depan gitu ya. Jadi nggak hanya terputus, kami percaya bahwa Pertamina percaya bahwa bisnis itu nggak mungkin instan yang pasti, dan itu perlu pendampingan dan sepertinya mulai tahun depan kita mau ada Pertamina 2.0-nya gitu ya. Jadi nanti ada beberapa lanjutan dari program Pertamina sehingga memang apa yang kita cita-citakan bersama bahwa semua startup, ide startup yang ikut di Pertamina itu bisa semuanya fly seperti Cikien. Terus yang pasti harus out of the box kali ya, karena yang kita saya itu kan ngikutin karena 3 kali acara Pertamina ini ikut menjadi kurasi dan mentor gitu ya. Jadi memang idenya tuh related banget gitu. Mungkin harus dipikirin juga keunikan kali ya, uniqueness-nya memang harus dicari ya teman-teman, dan kalau di kalau di bisnis itu kan kalau yang bersebelahan gitu ya, nggak usah deh. Kalau saya contohin yang paling gampang itu adalah kayak kalaupun tadi kuliner gitu ya, rumah makan kan sebelah-sebelahan tuh ya. Kadang-kadang malah sederhana sama kalau gue di zaman kuliah di Bandung itu dulu Simpang Raya sama Sari Bundo gitu ya. Mereka punya
keunggulan masing-masing lah gitu ya. Yang satu rendangnya, yang satu mungkin murahnya gitu kali ya. Kalau mahasiswa kan cari yang murahnya kalau dulu gua. Sama porsinya lebih besar. Nah, harus diangkat atau di highlightnya itu adalah memang uniqueness-nya sih. Karena permasalahan semua yang dilihat pasti sama gitu. Jadi gimana cara teman-teman untuk menerjemahkan masalah itu dan meng-came up sama solusi yang bisa diberikan. Mungkin itu kali ya kalau Pertamuda, nanti udah mulai terlihat bosen karena programnya itu lagi gitu. Tapi yang pasti jangan ketinggalan untuk mendaftar dan mensubmit ide bisnisnya, baik itu pun yang early stage startup maupun yang memang energy founder yang terkait dengan bisnis energi yang dilakukan oleh Pertamina. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifki. Tapi kalau boleh saya tanya dulu Pak, izin Pak. Kalau saran dari Bapak untuk mahasiswa mungkin yang ingin memulai usaha di sektor energi ya, karena kan sektor energi kita tahu bukan sesuatu yang saya kurang paham secara general, tapi kita lihat sektor energi bukan hal yang dimulai dengan quote on quote modal yang kecil gitu mungkin ya Pak ya. Tapi kalau dari saran dari Bapak, apa kira-kira untuk mahasiswa yang ingin mulai bisnisnya di sektor energi Pak? Iya, kalau sektor energi rata-rata yang energi alternatif Mas, energi alternatif maupun semua yang terkait dengan IT. Jadi kayak monitoring pengeluaran BBM, kemudian penggunaan solar cell terkait dengan semua aktivitas dari hulu sampai hilir. Kalau di SPBU kita lihat kan udah untuk semua SPBU kita kan pakai solar cell. Itu rata-rata semua ide yang terkait dengan energi alternatif itu satu, dan yang kedua operasi normal itu dicarikan solusi untuk lebih efisien. Gitu ya. Jadi artinya memang peluangnya besar ya untuk teman-teman mahasiswa ya. Tapi memang kita sadari teman-teman tuh kayaknya karena memang miskin informasi terkait hulu hilirnya kita tuh sebetulnya memang sudah mulai tahun lalu udah menjembatani kita mendatangi kampus-kampus untuk menjelaskan hulu ke hilirnya Pertamina sih. Salah satu langkah dari Pertamina untuk bisa teman-teman punya ide-ide juga gitu ya Pak Rifi ya. Oke baik, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang luar biasa. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A, tapi sebelumnya ada informasi penting juga kepada teman-teman semua. Ini saya mendapatkan via WA ya, saya bacakan. Punten, nah, mau info kalau tadi ada cleaning service menemukan dompet atas nama Safira Amelia Taher. Ada di sini orangnya? Ada? Merasa kehilangan dompet tidak? Enggak kehilangan dompet? Dompet siapa ini? Nih, Safira Amelia Taher, dompetnya ada di meja registrasi ya. Kalau kamu merasa kehilangan ya, kalau nggak ngerasa nggak apa-apa, kasihin orang aja ya. Oke? Kalau mau diambil sekarang boleh, habis acara boleh, di KUA juga boleh nanti kan pas bikin berkas sama pasangannya, bukan nama saya. Oke, apa sih weh? Oke, kita akan lanjut ke sesi Q&A. Wait, sadar bong, ya. Sabar ya. Saya akan, ini kita dari sisi satu-satu ya, kiri, tengah, dan kanan. Kita mulai dulu ya, dari sisi sana dulu yang angkat tangan siapa? Oh yang depan boleh ya, sorry ya, yang depan dulu. Teman-teman boleh dibantu, kakak yang depan. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya untuk siapa. Dari fakultas mana? Tes. Oke baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore kakak-kakak semua dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Salum Nur Fadilah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Panggilannya nama siapa? Salum. Oke, Salum. Oke, yang ingin saya tanyakan terkait dengan apakah ada mungkin kesalahan terbesar yang mungkin pernah kakak-kakak lakukan dalam memulai bisnis ini, atau mungkin apa juga ada saran nggak yang bisa kakak-kakak berikan kepada kami sebagai mahasiswa yang mungkin nantinya ingin memulai juga bisnis yang memiliki dampak sosial yang besar seperti yang telah kakak-kakak jalankan seperti ini.
Mungkin seperti itu, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Shalom ya. Oke, kita catat dulu yang kedua. Tar dulu sabar. Ini waktunya terbatas ya, aku mau merem dulu ya. Hitungan kelima angkat tangan ya. Turun dulu tangannya. 1, 5. Yang ini berarti. Yang di belakang kamu Mbak, yang itu. Ya berdiri Mas, yang itu. Oke, silahkan berdiri biar dikasih mikrofonnya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Sabi Ode dari FEB. Oke. Pertanyaan saya sebenarnya teknis yang awalnya saya ingin mengajukan ke Pertamuda, tetapi saya lihat persyaratannya terkait startup lombanya, yaitu di sini mahasiswa aktif jenjang pendidikan D1 sampai S1. Jadi kebetulan saya S2, jadi saya ingin berpindah pertanyaan ini ke Wahyu. Mas, tadi saya sempat lihat terkait dengan 4M tadi, di mana harusnya sebuah startup udah ada bisnisnya, kemudian menghubungi Wahyu atau melalui kegiatan lomba. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya teknis aja, apakah dari Wahyu menerima terkait ide bisnis melalui pengajuan proposal? Jadi Ide belum ada bisnis melalui proposal? Iya, jadi bisnisnya belum ada, tetapi terkait bisnis, ide konsepnya secara detail udah ada, apakah Wahyu menerima terkait dengan proposal pembentukan bisnis baru? Tetapi masih dalam F&B yang dalam kategori jajanan atau oleh-oleh tradisional. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Asabi. SABI, depannya pakai S bukan B. Oke, SABI. Iya. Sabi nih, Sabi keles. Oke, thank you Mas Sabi ya. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Yang ketiga, yang belakang izin ya. Oh itu ya kamu tadi apa Ares tadi itu ya. Boleh deh yang belakang tuh, belakang yang angkat tangan yang baju kaos hitam ya boleh silakan. Sorry ya teman-teman, nanti kalau mau ada pertanyaan yang tidak tersampaikan bisa hubungi ke masing-masing sosial medianya ya. Di Wahyu ada, Cikin ada, Pertamuda juga bisa langsung bertanya. Silakan. Sebutkan nama, asal, tanggal lahir, nik, lengkap. Bisa? Oke. Cek, oke. Selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadif dari Fakultas Ilmu Komputer. Sebelumnya aku mau izin bertanya Kak, mungkin lebih ke Kak Asap tentang, tadi kan Kakak udah bilang mulai usaha dari pas kuliah ya Kak. Nah itu cara ngebagi waktunya gimana sih Kak? Karena kan mungkin kita ada banyak tugas dan juga yang lain-lainnya. Dan tadi Kakak juga sempat sebut kalau misalkan Kakak udah hampir di DO, mungkin apa keputusan Kakak untuk bisa melanjutkan bisnisnya dibandingkan untuk yang kuliahnya Kak? Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan untuk Mas Asap ya, cara bagi waktunya bagaimana antara kuliah dan juga bisnis, dan tadi hampir DO ya kan, mungkin keyakinan kali ya. Keyakinannya apa nih untuk bisa mengerjakan tetap lanjut dengan bisnisnya. Oke, untuk pertanyaan dari online sudah adakah tim? Kalau ada bisa ditampilkan. Kalau belum ada kita jawab dulu yang di sini ya. Oke, pertanyaan pertama dari Kak Salom tadi, kesalahan dalam mulai bisnis. Ini spesifik untuk salah satu atau? Oke, mungkin dari komputer dulu boleh. Biasanya kesalahan apa sih dalam memulai bisnis yang sering ditemukan? Oke, kesalahan paling fatal yang pernah atau yang sering terjadi adalah merasa produknya superior, tapi padahal tidak ada yang membeli, gitu ya. Terkadang kita merasa apa yang kita punya itu paling keren, gitu. Tapi ternyata ketika kita jual, nggak ada yang mau keluar duit untuk produknya kita, gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa biasanya kita ada market validation dulu. Ya. Itu yang banyak terjadi, khususnya di beberapa startup gitu ya. Taunya cuma bikin produknya gitu. Taunya produknya bagus, taunya produknya keren, tapi menurut yang punya gitu. Ya sayangnya ternyata market berkata lain gitu ya. Jadi makanya kita sebagai pengusaha lebih baik memang customer centris.
Oke. Jadi kita tahu kebutuhan customer-nya seperti apa dan kita bisa fulfill kebutuhan customer-nya. Wahyu sendiri sebenarnya yang tadi saya bilang, kita bisnis model kita udah ganti 3 kali sebenarnya. Sebelum pandemi, saat pandemi, dan sesudah pandemi kita berubah. Kita adaptif, tergantung customer seperti apa. Karena customer behavior ini selalu berubah seiring dengan waktu. Market yang 10 tahun lalu dengan yang sekarang ini beda banget sebenarnya gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa market validation is very important gitu. Nah, tadi pertanyaan selanjutnya setelah yang kedua adalah mengenai ide bisnis proposal berarti dari Mas Sabi tadi ya. Menerima nggak kalau ide masih dalam bentuk idea gitu ya, bukan bisnis yang sudah berjalan? Kalau baru sekedar ide, mohon maaf belum bisa gitu. Nah, tapi di Wahyu Ventures ini sebenarnya idealnya adalah fase di mana akselerasi. Akselerasi di mana memang sudah 3 tahun berjalan, sudah ada traction, sudah ada proof of concept gitu ya. Nah itu kita suka tuh. Tapi kalaupun misalnya baru berjalan pun kita masih bisa pertimbangkan. Contohnya Pramu yang tadi. Pramu ini baru akan launching bulan ini gitu ya. Tapi sebelumnya timnya udah ada, timnya udah punya pengalaman gitu ya. Kenapa kita mau? Karena tadi ekosistemnya menarik. Kita tahu ya pain problem dari restoran saat ini apa? Karyawan sering muncul gitu ya. Kalau lagi bete, kemudian besok nggak masuk gitu ya. Turnover karyawan di restoran itu kenceng banget. Nah, tadi Pramu bisa solve the problem gitu ya. Jadi walaupun kita lihat ini perusahaannya masih baru, tapi kita tetap oke karena kita lihat sudah ada marketnya, kemudian juga yang ngejalanin juga punya experience gitu ya di belakangnya. Jadi kita tetap oke untuk invest gitu. Tapi kalau benar-benar pure masih ide, kita belum bisa. Tapi we are welcome kalau misalnya kita bisa ngobrol, kemudian kita bisa balik lagi one day. Contoh, by the way yang Pramu itu sebenarnya 2 tahun lalu foundernya itu udah kontak saya. Dari 2 tahun lalu loh padahal gitu. Dia coba pitch idenya, kemudian juga coba kasih peluang kerjasama, tapi kita nggak bisa gitu. Tapi ketika Pramu ini mau jalan, dia pitch lagi dan kita merasa cocok, kita bisa support gitu. Butuh 2 tahun. Jadi nggak apa-apa kalau mau ngobrol dari sekarang, we are very welcome. Kita happy to brainstorming bareng-bareng. Gitu. Hopefully kita bisa kerjasama ke depannya. Oke, thank you Mas. Berarti artinya itu adalah sebuah peluang juga, tapi sekali lagi tadi harus ada preparationnya gitu ya. Mungkin kalau emang belum berjalan bisnisnya bisa bagaimana caranya ini bisa betul-betul bisa dimonetize gitu ya. Kalau secara bisnis juga kan apalagi tadi bidangnya adalah oleh-oleh tadi ya. Daerah mana kalau boleh tahu? Maluku. Maluku. Makanannya apa kalau boleh tahu? Oke. Penghasil apa sorry Mas? Pala. Wow. Kalau sekilas sih cukup berbeda dari yang lain ya kok ya. Berarti artinya sebenarnya ada peluang. Jadi mungkin kamu bisa kontak langsung ke Wahyu Group. Nanti siapa tahu ada opportunity bisa dikerjakan bareng gitu ya Ko Peter ya. Oke. Dan tadi yang pertama juga kesalahan dalam mulai bisnis adalah tentunya kita harus lihat kebutuhan marketnya ya kok ya. Karena tidak semua yang menurut kita produk kita bagus ini ternyata dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi sekali lagi memang perlu ada test case juga di masyarakat ya. Oke. Thank you jawabannya Ko Peter. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk Kak Asap ya. Yang pertanyaan tadi adalah dari tadi Aris ya. Oh yaudah itulah pokoknya ya yang di sebelah sana ya Kak Asap ya. Pertanyaan cara bagi waktu bagaimana tuh? Waktu dulu memulai bisnis apalagi di semester 3 ya kalau salah ya. Cara bagi waktunya bagaimana saat itu? Ya, untuk bagi waktu sih yang pasti kita harus set up priority dulu sih. Kita harus tahu prioritas kita di mana gitu. Tadi kan aku mention, ketika kita pengen jadi let's say akademisi, kita harus punya IPK yang bagus banget gitu.
Itu udah mandatory gitu ya. Karena kita mau S2 lagi, mau dapat beasiswa lagi gitu ya. Atau misalnya kita mau jadi scientist gitu ya. Itu kayak kita harus belajar terus kan gitu dan semuanya itu harus detail gitu. Nah, tapi ketika jadi pengusaha memang di sini kita mau di level mana sih pengusahanya gitu ya. Kita mau jadiin ini side job untuk akhirnya kita bisa dapetin soft skill gitu ya. Atau kita mau benar-benar all out mau jadi pebisnis gitu. Nah kalau buat aku sih kalau mau jadi pebisnis kita harus all out sih gitu. Dan di situ memang ada resiko juga gitu. What if gitu kalau kemarin aku tuh kuliah aku tinggal tiba-tiba gitu ya. Terus tiba-tiba bisnis aku let's say nggak sukses gitu misalnya. Itu kan beresiko banget gitu. Jadi sebenarnya tinggal kita mau atur phase-nya di mana gitu. Phase ketika kita set up priority kita untuk oke, all out ke bisnis gitu ya. Dan kita mau tinggalin kuliah kita gitu. Itu harus ada pathway yang jelas dulu nih. Kira-kira bisnis kita tuh ruang untuk bisa di skill tuh gimana sih gitu. Karena sebenarnya buat jadi pebisnis buat aku sih nggak suatu hal yang wajib gitu sebenarnya. Jadi pengusaha itu option lah, nggak semua orang harus jadi pengusaha anyway juga gitu sebenarnya gitu. Tapi di situ akhirnya kita punya option ketika kita pengen bisnis dan ternyata bisnisnya memang ada pathway untuk kita bisa scale, ya harus all out gitu kan. Kalau misalnya pengen sebesar apa gitu ya. Terus mungkin aku mau nambahin sedikit tadi ada pertanyaan juga ya dari Mbak siapa tadi namanya? Mbak Salom. Ya sebenarnya tadi udah clear sih dari Bro Peter ya. Jadi memang bisnis itu is all about market gitu. Jadi bukan soal kita punya produk yang itu adalah kita banget gitu. Ya kan superior yang itu kayak kita banget lah gitu. Tapi sebenarnya yang terpenting adalah kita tahu sebenarnya apa keresahan marketnya. Apa yang market butuhkan gitu, itu yang paling penting gitu. Even kayak tadi Bro Peter bilang pivot 3 kali gitu. Aku juga ngelakuin pivot produk tuh sampai 10 kali gitu. Untuk mastiin ini produk yang benar-benar peternak butuhkan gitu. Ya kan? Yang benar-benar market itu butuhkan gitu. Nah that's why di situ kita harus gimana caranya bisa mempelajari behavior market, terus juga apa keresahan market gitu ya, apa yang dibutuhkan sama pasar gitu. Jadi orientasinya ketika memulai bisnis itu bukan bisnis apa gitu. Tapi ada opportunity apa di market yang akhirnya kalian bisa solve gitu dan akhirnya kalian bisa monetisasi di sana. Itu sih poinnya. Terus mungkin yang terakhir ketika mau mulai bisnis mungkin mau di level mana bisnisnya. Karena menurutku kalau pengen nge-scale dalam waktu yang cepat kita butuh co-founder sih. Kita butuh partner gitu. Dan di sini juga harus complementary gitu ya. Maksudnya harus di bidang-bidang yang berbeda sehingga itu jadi poin penting untuk akhirnya bisa saling support satu sama lain gitu. Itu sih poinnya. Kalau mau scale gitu ya. Itu sih. Thank you. Thank you. Tepuk tangan dulu. Yeah. Komputer ada yang mau ditambahkan? Iya, saya nambahin dikit ya. Tadi kan soal kesalahan. Coba kalian bisa search ya di top 10 kesalahan startup gitu ya. Ternyata menarik, memang kesalahan nomor 1 itu 36% itu building something nobody wants gitu ya. Bikin sesuatu yang nggak ada yang mau beli, bikin sesuatu yang orang nggak perlu. Kemudian yang kedua, kesalahan nomor 2 adalah hiring poorly. Jadi makanya itu berhubungan dengan yang tadi soal karyawan, SDM gitu ya. Punya tim yang ternyata nggak mendukung kita punya visi misi, kita punya pekerjaan. Kemudian yang ketiga tadi berhubungan dengan Mas Asap bilang, lack of focus gitu. Kalau nggak fokus susah. Biasanya entrepreneur ini banyak maunya. Mau ini itu, ini belum selesai maunya ke itu gitu ya. Jadi kesalahan ketiga itu lack of focus. Kesalahan yang keempat adalah tidak execute marketing dan sales dengan baik. Karena ujungnya bisnis itu kan tentang jualan ya. Kayak gitu. Jadi gagal mengeksekusi marketing and sales. Yang kelima salah memilih co-founder, salah memilih partner gitu. Nah itu juga bisa bahaya. Jadi itulah kurang lebih kalau misalnya ditanya kesalahan apa sih yang sering terjadi menurut riset 5 itu. Oke, jadi itu poin-poin yang memang Mas Asap juga tadi sampaikan begitu ya, karena memang itu adalah basic yang sangat penting sekali ya, termasuk co-founder dan juga tadi market tadi ya. Oke, sip, kita ada pertanyaan dari penanya di Zoom, boleh ditampilkan teman-teman di layar? Ini berarti untuk Kak Peter ya, dari Adil Danisan, Polman Negeri Babel, Bangka Belitung gitu. Selama Wahyu Ventures berdiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh Wahyu Ventures dan cara menghadapi tantangan tersebut?
Dijawab langsung aja mungkin kok Peter. Ya boleh. Oke. Jadi tantangan terbesar selama Wahyu Ventures berdiri, kebetulan Wahyu Ventures baru berdiri di tahun ini, di bulan Mei, 15 Mei gitu ya. Kalau kita bicara Wahyu sebenarnya kita udah 7 tahun, dari tahun 2017. Tantangan terbesar yang dihadapi Wahyu selama ini saya open aja, memang kenyataannya yang menyakitkan. Tantangan terbesar itu adalah sumber daya manusia gitu. Kita bersyukur kita hidup di Indonesia yang nyaman, limpah gitu ya istilahnya, segala sesuatu luar biasa yang Tuhan berikan. Tapi kadang itu malah bikin jadi nyaman, jadi susah keluar dari zona nyamannya. Jadi beberapa sumber daya manusia yang kita temui dan kita rangkul itu susah, mindset growth-nya itu masih kurang gitu. Nah sebenarnya yang kita cari adalah memang calon pengusaha ataupun pengusaha-pengusaha yang punya mindset growth, yang selalu ingin maju, yang selalu ingin berkembang gitu ya. Kalau kita punya anaknya masih kecil gitu ya, umur 1 tahun, 2 tahun masih kecil ya lucu sih gitu ya. Tapi kalau misalnya anak kita umur 7 tahun masih kecil, masih ini udah gak lucu lagi sih gitu ya. Pengennya berkembang gitu, demikian juga bisnis kan kita pengennya selalu berkembang. Yang tadinya 1 cabang, pengennya 2 cabang, 2 cabang pengen seterusnya. So kita sebenarnya tantangannya itu adalah soal mindset growth. Yang dimana kita pengen supaya it takes two to tango, ketika kita mentoring, ketika kita rangkul, orangnya juga menerima dan ingin bertumbuh lagi. Nah yang kedua, local culture. Jadi ini juga menarik, sebenarnya banyak fakta-fakta di lapangan. Saya selalu bilang ya, kok dari tahun 2017 Wahyu katanya ingin mendigitalisasi warteg, ingin supaya wartegnya lebih bagus. Is the mission gitu. Tapi kenyataannya di lapangan kita tuh bentrok banget. Gitu. Bentroknya apa sih contohnya? Wah ini ketika kita mau rangkul warung makannya, kita rapihin, kita bagusin gitu ya. Malah mereka bilang jangan. Kita bingung, kok kenapa nih? Kita kan namanya warung makan pengennya bersih, bagus gitu ya. Pemilik warung makan malah bilang jangan, tahu gak kenapa? Karena ketika tempatnya lebih bagus, uang kontrakannya naik gitu, ya kan? Orang pajak datang gitu. Jadi ternyata ada rasa mereka sederhana, bahkan kalau bisa kelihatan lusuh ya udah gitu. Supaya apa? Supaya nggak diganggu sama orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya dibagusin, wah siap-siap nih, wah ini artinya lagi cuan nih, ya kan? Boleh dong tahun depan kontrakan naik gitu, ya kan? Jadi makanya banyak fakta-fakta di lapangan yang saya ketemu itu unik-unik gitu, yang ada beririsan dengan local challenge-nya gitu. Jadi banyak mereka yang sebenarnya bagus sih, kalau lihat tempatnya ya, aduh tempatnya kok sederhana banget. Tapi kalau kalian lihat mobilnya sih lumayan. Rumahnya yang di kampung tuh gitu. Tapi ya itu contoh tantangannya ya, soal sumber daya dan hal-hal yang memang related dengan local challenge yang kita temui seperti itu. Oke, jadi artinya memang juga ada tantangan yang di luar dari faktor yang bisa kita tulis di atas kertas ya, Ko Peter ya. Oke, baik. Ini karena Ko Peter ada kesibukan setelah ini, kalau mau meninggalkan tempat terlebih dahulu boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ko Peter Scherer. Ada yang mau disampaikan terakhir mungkin? Saya sebelumnya mohon maaf ya, karena saya kebetulan ada meeting dengan KJRI Belanda dan mereka lagi tungguin. Jadi ini salah satu program kita di mana kita ingin membantu restoran Indonesia yang ada di luar negeri. Salah satunya di Belanda. Itu banyak banget sebenarnya orang-orang Indonesia di Belanda. Restorannya juga oke-oke. Nah itu kita pengen supaya mereka bisa lebih maju lagi. Jadi harapan saya lewat Pertamuda ini, hopefully suatu saat kita bisa membawa makanan Indonesia dan restoran Indonesia mendunia. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Ko Peter. Silakan meninggalkan tempat duluan. Sukses selalu Ko Peter. Salam buat seluruh tim yang bekerja dengan luar biasa ya. Tentunya juga untuk Indonesia. Oke, kita lanjut. Kak Asap aman ya? Pak Rifki aman ya? Oh iya. Karena kita ada pertanyaan kedua dari Zoom, silakan. Untuk Pak Rifki, dari Najla Azarin, ITL Trisakti. Adakah tips bagi pebisnis muda
yang mendaftarkan diri ke Pertamuda dapat memenangi kompetisi dan memiliki keunikan dan nilai diferensiasi dari peserta lainnya. Sebetulnya ini jawabannya kamu sendiri ya, apa keunikan kamu ya. Tapi Pak Rifki boleh izin, silakan dijawab. Ya, makasih Mbak Najla. Ya kembali sih tadi sebetulnya yang mengerti solusi bisnisnya yang ditawarkan tuh teman-teman sendiri sih sebetulnya ya. Tapi memang biasanya kalau saya pribadi sih karena diajarin sama Mas Arya sama Mbak Evi untuk mulai bisnis juga gitu. Jadi ya kalau saya mulainya sih biasanya apa yang belum ada di pasar sih. Ya, terus kemudian kembali ke basic needs-nya manusia lah gitu ya. Dari situ sih kalau aku biasanya mulainya. Terus makanya segera daftar Pertamuda gitu ya. Karena di situ memang melalui proses sih dikasih masukan maupun input untuk proses bisa lebih besar lagi sih. Terus aku sih pengen tanya mungkin yang ada di sini yang udah daftar Pertamuda ada nggak sih? Ada yang udah daftar Pertamuda Seed and Scale 2024? Ada hadiahnya loh. Pak Bengki ini suka ngasih kejutan-kejutan. Ada yang udah daftar? Angkat tangan boleh? Oh ada Pak di belakang. Oh, ada. Boleh nggak dikasih mic? Dikasih mic boleh teman-teman, ada tim yang di bawah? Pinjam mikrofonnya. Ada sedikit chit chat dengan Pak Rifki. Belakangmu kelewatan Mas, biru. Angkat tangan, oke siap. Ya, terima kasih. Iya, daftarnya terkait apa Mas? ISS apa Energy Founder? Siapa dulu namanya? Nama fakultas. Ya, terima kasih. Nama saya Cahya Erlangga dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Kemarin yang didaftar? Apakah Energy Founder atau Early Stage Startup? Di bagian Quality Education. Quality Education. Oke, berarti ISS kayaknya. Oke, berarti itu maksudnya Early Stage Startup ya? Yes, Early Startup. ISS. Ya, bisa diceritain sedikit apa itu Mas? Ya, jadi kami ya, saya dengan sama teman-teman tim ya, itu ingin membangun suatu platform ya Pak. Platform ini kami bidangnya di edutech, jadi nanti di platform ini kami akan mencoba untuk provide pengajaran-pengajaran yang sifatnya teknikal gitu. Jadi keunikan kami itu ada di sistemnya. Sistemnya itu akan kami buat se-efektif mungkin, se-hybrid. Kita buat hybrid, jadi mungkin nanti akan diusahakan ya hal-hal seperti sertifikasi yang mungkin notabene dapat dikatakan sulit ya. Saya ambil contoh seperti welding ya atau mengelas, itu nanti akan kita coba melalui platform kami. Itu bisa didapatkan, jadi nanti kita reaching customer-nya bisa luas gitu. Oke, menarik. Masuk ke bisa ininya Mas Arya tuh Mas, pelatihan welding bro. Pengelasan Oke. ya. Nama ininya apa Mas? Oh ya, nama venture kami DLS Pak, Digital Learning Society. DLS? Ya. Oke, Mbak Yanti catet. Oke. Ya, Sip. terima kasih. Thank you. Ada lagi? Oke. Ada lagi yang sudah daftar Pertamuda? Ada di situ, ada lagi Pak Oh, Rifki? ini Mas sebelahnya Ares. Ada, boleh diberikan mikrofonnya? Boleh, silakan. Balik badan Mas, belakang kamu, yes. Nama, lalu fakultas apa, dan apa bisnis yang disubmit di Pertamuda, silakan. Halo teman-teman, aku Arba, sebenarnya aku dari UIN Jakarta, jurusan English Education. Untuk by the way aku juga daftar ini ya,
early stage startup. Produk aku itu juga gerak di quality education. Kita pengen nge-solve unequal education in Indonesia, especially for English education. Dan ya basically untuk produknya itu nanti bakal jadi community gitu. Kita pengen nge-build community for supporting nge-solve problem juga yang lack supportive environment untuk learning English. Itu tuh juga di rural area karena kita tahu English education itu juga penting banget sih buat. Exactly. Yes, I think that's all. Itu kebanyakan nanti competitors tahu ya. Exactly. So that's all sih. By the way aku juga belajar dari Mas Ares. Oke. Education ya berarti ya Pak Rifki ya. Udah tinggal dicaplok ke ini bisnisnya Ares aja, kenapa susah? Yes, udah? Oke. Thank you. Nama ini apa? Oh ya, namanya English Space. English Space. Yes. Oke. That's quite Thank good. Ya, that's quite good. Dijawabnya pakai bahasa Inggris Pak Rifki. Jawabnya pakai bahasa Inggris. Oh, thank you. Oke, thank you. Jadi udah di-submit ya ke Pertamuda Sit and Scale ya. Nanti akan dicek oleh tim. Oke. Ada lagi mungkin? Malu-malu? Oke, nggak Ada, dari ada dua. loh, Pak. Pak di sini ada Pak yang udah angkat tangan Pak. Oh, Ya, Pak. ayo. Izin ya Pak ya, satu ya Monggo. Pak ya. Monggo. Izin sebutkan namanya, fakultas atau dari mana dan what kind of business. Widih, gara-gara itu tadi Pak. Ngeri, jago lu. Wih. Oke, selamat siang Pak. Perkenalkan saya Ekin Tarigan, saya dari Fakultas Ilmu Administrasi Niaga, UI, Angkatan 21. Nah, sebenarnya saya bukan daftar Pertamuda, saya sebelumnya daftar Pertamina Foundation Muda atau PF Muda. Dan setelah ini mungkin tertarik juga untuk daftar Pertamuda jadinya, karena baru tahu tentang Pertamuda ini. Waktu itu saya daftarkan bisnis saya tentang bagaimana mengelola sampah limbah tekstil gitu Pak. Jadi limbah yang ada itu kita manfaatkan untuk dibuat jadi pakaian baru. Nah, sejauh yang sudah kami cari itu ide bisnisnya sama saya dengan tim saya. Kami berencana untuk membuat kain perca, jadi dibuat satu pakaian yang 3-in-1. Jadi bisa dipakai sebagai atasan ataupun sebagai terusan atau bawahan saja. Nama bisnis saya itu Style Plus R. Dan itu sebenarnya udah pernah ikut WMK Wirausaha Merdeka dan juga di UI Incubate, tapi belum berhasil mendapatkan pendanaan gitu. Nah, waktu PF Muda itu juga saya gagal lolos proposalnya. Saya kurang tahu juga entah karena apa. Mungkin itu juga sih Pak, boleh minta masukan supaya nanti ketika saya daftar di Pertamuda itu ada yang bisa saya perbaiki di proposalnya. Mungkin itu, terima kasih. Ya. Oke. Yang pasti sih kalau tapi aku bukan bisnismen sih ya, jadi nanti bisa dibantu jawab. Kalau gagal sih itu kan kesuksesan yang tertunda katanya ya. Betul. Jadi kalau gagal mah biasa ya. Yeah. Tapi gimana teman-teman bisa menjadikan itu sebagai bensin dan untuk menyulut semangat lebih gitu ya. Yang pasti sih kalau tadi sekilas sih oke, bisnis pakaian gitu ya. Tapi sumbernya dari merecycle gitu ya. Cuman kalau aku sih ngelihatnya sedikit marketingnya sih kayaknya itu rada maksudnya serapan dari produknya sih nanti. Terus yang pasti teman-teman siapapun yang udah ngikut mensubmit, prepare untuk menampilkan pitching deck yang menarik para mentor lah gitu ya, ya Sab ya. Jadi eye catching, terus bukan wording gitu, tapi lebih ke pointer. Karena cara kalian mengconvince mentor dan judge itu kan nanti penting sih. Terus ya itu tadi ambil sisi keunikannya. Tadi saya nyambung yang tadi dua typical ide itu ya harus ya itu baru 2 gitu ya. Kalau pengalaman tahun lalu mungkin adalah 30% dari pendaftar idenya hampir sama itu. Nah tinggal harus dicari, ya itu tadi kembali ke uniqueness ya. Uniqueness itu cuman kalian yang bisa gali sih. Betul. Kalau menurut aku.
Karena kalau aku nggak bisa jawab karena nggak memahami Into the bisnisnya mereka ya. itu dia. Mungkin kalau nanti ada waktu, ada mentor-mentor yang bisa bantu. Mungkin gitu kali Mas Mbak yang bisa saya jawab. Tadi yang mengacungkan tangan tadi 1, 2, 3 boleh maju ke depan, ada foto bersama Pak Rifki ya. Silakan tadi 1, 2, 3 boleh maju ke depan. Nanti ada hadiah juga dari Pak Rifki. Pak Rifki itu kan memang Ada. Pak Rifki itu ada ya Pak ya? Nanti di samping dikasih Pak. Pak Rifki itu memang ada kepanjangannya kan. Rifki, rajin infak, makin banyak rezeki. Oke. Ya Pak ya. Bisa ya Pak ya? Bisa masuk. Bu saya bagus kan Bu, bisa lah diajakin di kampus-kampus lain Bu. Oke, jadi buat teman-teman semua tadi yang tadi ada 1 Mbak silakan maju, 2 yang baju biru tadi Mas, ya sama 3 yang di sebelahnya Ares tadi, ya yang baju hitam silakan maju, foto sama Pak Rifki sama Kak Asap juga. Ini lumayan nih ya. Dapat apa sih? Tadi dapat apa? Wah, kalau ini seperti keunikan tadi Pak, hanya Bapak yang tahu ini. Ada udah disiapin Pak, di samping panggung ya, ada goodie bag. Jadi tadi Digital Learning System, English Space sama Star Plus R ya. Silakan maju boleh lewat sini bisa. Oke ya, mantap. Kan kalau bisnis memang either you win or you learn. Ya, jadi bisnis itu either you win or you learn ya. Nggak ada yang lose dalam bisnis karena kita terus belajar. Oke silakan teman-teman maju ke depan. Ya Pak Rifki izin silakan untuk memberikan goodie bag kepada teman-teman. Ya, foto bersama silakan. Jangan malu-malu dong ya silakan ya. Izin foto di sebelah sini nanti Kak Asap silakan ya. Oke, foto bersama. Dan sekaligus saya akan bacakan closing statementnya teman-teman semua. Jadi perjalanan menuju unicorn penuh dengan tantangan namun dengan visi yang jelas dan komitmen serta kemauan untuk belajar, sobat akan mampu menghadapi setiap rintangan di sepanjang jalan. Ingat, setiap perubahan dimulai dengan langkah-langkah kecil yang penuh dengan tekad dan inovasi. Dan tentunya kami percaya bahwa dengan pengetahuan yang sobat peroleh hari ini, sobat akan lebih siap untuk bercepat pertumbuhan bisnis dan meraih kesuksesan yang luar biasa. Terus bermimpi, bertindak cepat dan jadilah bagian dari generasi pengusaha muda yang membawa perubahan positif bagi Indonesia. Terima kasih pada narasumber kita pada hari ini di workshop series 3 dengan tema Unlocking Opportunities, Mastering the Art of Strategic Alliances pada tanggal 19 September 2024. Nanti ya segera daftarkan diri Sobat Energi Muda melalui website Pertamuda di www.pertamuda.id ya. Sekarang kita akan memberikan ini memento foto juga dan juga sertifikat. Izin kami mohon sedianya Ibu Evianti Rofraida selaku Senior Manager External Communication and Stakeholder Pertamina Hulu Energy untuk naik atas panggung dan memberikan memento foto dan juga sertifikat kepada narasumber kita pada hari ini. Boleh tepuk tangan teman-teman semua? Foto bersama silakan. Oke, selanjutnya untuk Mas Asap silakan. Dan juga memento fotonya silahkan diberikan.
Oke, sudah. Berarti sekarang kita wifi. Izin agak maju ke sini. Bapak, Ibu, silakan. Hadapnya ke depan. Oh, foto bersama dulu. Tengah. Oh, belum tadi. Oh, ya udah, oke, silakan. Bertiga ya. Oke, thank you. Silakan fotografer naik. Kita hadap ke LED. Kita wifi. Silakan. Oke. Di tangannya, oh ada yang begini, sarangeo ya. Ukti, ini ya boleh begitu boleh. Atau gini ya, ini. Susah Saya, nggak usah Pak, saya Pak. Oh ya udah diajakin ya. Dari tadi nggak ada yang ngajakin saya Pak. Oh iya makasih Pak. Oke, terima kasih banyak Kak Asa, Pak Rifki dan tentunya juga Ibu Evianti. Kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Boleh tepuk tangan sekali yang sangat meriah teman-teman. Materi yang luar biasa. Thank you, sir. Thank you. Sukses selalu. Yes.